Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kepada seluruh siswa maupun siswi SD Islam Syarifuddin dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Pasar cintai dan yang Pak Pasar banggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga dapat menjalankan kehidupan ini dengan penuh barokah. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Anak-anak baik kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu bulan terakhir dalam kalender Komariah atau kalender Islam. Ada peristiwa penting di bulan Dzulhijjah ini, yang peristiwa itu diabadikan sampai saat ini. Jadi syariatnya Nabi Muhammad sampai saat ini, sampai hari ini, sampai bulan ini, yaitu peristiwa kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana itu kisahnya? Kisah mereka inilah yang kemudian diabadikan menjadi hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Pada mulanya Nabi Ibrahim menikah dengan Ibu Siti Hajar lama sekali, sampai hampir usia Nabi Ibrahim hampir 100 tahun. Belum dikaruniai putra lewat Siti Hajar, belum dikaruniai anak. Hari demi hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, semoga diberikan keturunan ataupun anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah, dan termasuk Nabi Ulul Azmi. 5 Nabi Ibrahim termasuk dari 5 Nabi Ulul Azmi. Akhirnya Allah memberikan atau mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Mengandunglah Ibu Siti Hajar, hamil, mengandung, dan lahir yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Dari tahun ke tahun Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang penurut, anak yang baik. Ketika usianya mencapai Murahik itu perpindahan dari anak-anak menuju ke balik. Biasanya usia 13 atau 14 tahun. Allah memberikan wahyu melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Coba kalau anak-anak membayangkan bapaknya dapat mimpi dari Allah, nyembelih kamu, nyembelih kalian, siap gak disembelih? Tapi ini Nabi Ibrahim beda. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, juga Rasul, mendapatkan wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail lewat mimpi. Tapi ini ujian. Kira-kira bagaimana tanggapan Nabi Ibrahim? Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya ini kepada anaknya. Ada di Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim itu nabi, orang yang atau manusia yang dekat sama Allah, disampaikan kepada Nabi Ismail yang kala itu masih usia 14 tahun. Tapi Nabi Ismail nabi yang penurut. Ini perintah Allah, maka harus dijalankan. Pokoknya ikut saja sama perintah Allah. Derek perintah itu Allah. Yakin sama perintahnya Allah, ini pasti ada hikmah ketika kita derek perintah itu Allah, ikut perintahnya Allah. Allah pasti menjanjikan sesuatu yang lebih indah daripada hal ini untuk menyembelih. Derek saja. Terus Nabi Ismail tidak bersedih, justru beliau menjawab, karena ini Nabi Ibrahim meminta pendapatnya bagaimana Nabi Ismail memberikan pendapat. Nabi Ismail pun memberikan pendapatnya, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, kepada Anda, insya Allah Anda atau engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sabar atas semua ujian Allah. Ini perintah, ikuti saja. Begitu pendapatnya Nabi Ismail. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun membaringkan Nabi Ismail di atas pelipisnya. Setelah itu Allah berfirman. Tapi ini kisahnya agak panjang sedikit. Jadi dari rumah menuju ke tempat untuk menyembelih ini digoda iblis, digoda setan jahat. Nabi Ibrahim, ya Hajar Ismail, masa anak baru 14 tahun mau disembelih? Itu perintah atau gimana? Tapi Nabi Ibrahim ambil batu, Siti Hajar ambil batu, Nabi Ismail ambil batu, dilemparkan ke iblis-iblis yang menggoda itu. Maka kita kenal dengan jumroh, ulang ustaz sama akobah ya. Langsung Pak Pasal to the point ke kisah selanjutnya. Kemudian Allah pun berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya yang tadi hampir menyembelih Nabi Ismail, parangnya itu atau pisaunya itu lancipkan, diasah sampai lancip untuk supaya tidak menyakiti. Kalau pisau itu tumpul kan sakit, supaya tidak terlalu menyakiti Nabi Ismail, dilancipkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sembelih. Tidak. Pisaunya itu berbelok, nggak berani menyembelih Nabi Ismail. Lagi sampai 3 kali. Akhirnya ketika yang terakhir mau diserang, mau disembelih, diganti dengan kambing kibas. Kita kenal dengan istilah wedhus kibas. Alhamdulillah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lulus ujian, diganti dengan kambing. Ya memang Nabi ini pasti ditakdirkan lulus ujian. Tapi hikmahnya bagaimana anak-anak? Hikmahnya atas perintah Allah ini kita harus rela, kita harus berkorban. Sekarang karena sudah disyariatkan kambing, terus kemudian onta, sapi, makanya berkorban lewat harta benda untuk dibagikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang jarang makan daging. Jadi pada intinya atau hikmah yang kita ambil yaitu ikhlas, rela berkorban, bersedekah
dan berbagi, ya. Daging-daging onta atau daging-daging dari hewan yang kita korbankan itulah cara kita menggapai atau mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat Pak Pasal sampaikan. Semoga dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua dan kita bercita-cita untuk senantiasa bisa korban setiap setahun sekali, ya. Tapi kalau korban tenaga, korban dalam artian membantu orang lain bisa setiap hari. Tapi kalau korban syariat Nabi Muhammad ini, dari Nabi Ibrahim turun ke Nabi Muhammad ini, setahun sekali. Hari Raya Idul Adha. Untuk memeriahkan Hari Raya Idul Kurban ini, Pak Pasa akan membuat sebuah perlombaan atau beberapa perlombaan dari kelas 1 sampai kelas 6. Pengumumannya yaitu perlombaan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha ini. Lomba yang pertama untuk kelas 1 yaitu mewarnai kaligrafi. Nanti diambil juara 1, 2, 3. Ya. Diambil juara 1, 2, 3. Kelas 2 lomba mewarnai gambar. Ini gambarnya nanti mungkin tentang kisah Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelas 3 lomba bernyanyi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nanti bisa dicari di YouTube. Nanti Pak Pasal share. Lagunya boleh milih apa saja. Yang penting lagunya ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kelas 4 juga sama, lomba bernyanyi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena masih pandemi, jadi bisa lewat voice ataupun lewat video. Kalau bisa sih video, walaupun 1 menit atau setengah menit nggak apa-apa. Yang penting lewat video. Kalau bisa, kalau nggak bisa lewat voice nggak apa-apa. Terus kelas 5. Kelas 3 sama kelas 4 sama ya, lombanya bernyanyi. Kelas 5 yaitu bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ini. Kelas 6 juga sama, bercerita. Boleh cerita video, voice, ataupun nulis karangan cerita lewat tulisan. Nanti dikumpulkan ke sekolahan. Kelas 6 juga sama, bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kalau Bapak saya harapkan bisa lewat video, ya. Kalau bisa lewat video. Untuk kelas 1 sama kelas 2 nanti akan diberikan lembar untuk diwarnai. Sudah ada sketsa gambarnya, tinggal diwarnai. Cukup itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Mohon maaf panjang lebar. Semoga yang Bapak saya sampaikan ini dapat diambil sesuatu pelajaran. Banyak kekurangan kesalahan itu dari Pak Pasal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.